Saya mulai belajar menari itu kelas 2 SD, belajar tari Jawa klasik. Itu pertama kali itu di Gelanggang Remaja Pelan Senen. Gurunya almarhum Pak Praptono. Jadi mungkin kalau waktu kecil tuh ya bukan dari diri sendiri sih yang mau, mungkin dari mama dan papa yang mendorong saya untuk belajar menari. Jadi bukan atas kemauan sendiri, tapi nggak tahu lama-lama seneng dan tekun mendalami terus sampai sekarang, alhamdulillah. Sama dengan Mbak Heni, saya dari awalnya kelas 2 SD itu kepingin, karena saya melihat orang-orang atau kakak-kakak dari dulu namanya ASTI, itu KKN di daerah Gunung Kidul, karena saya kan orang Gunung Kidul ya. Terus saya anak yang masih tinggal di desa banget gitu, terus melihat orang-orang pada nari di balai desa gitu, saya nggak berani ikut masuk gitu. Akhirnya di kelas 4 saya baru, ndalahnya ibu saya kan sinden, bapak saya kan suka ngedangin gitu. Terus ada Langen Carito waktu itu untuk lomba tingkat kabupaten, ndalahnya saya kok diikutkan di situ lah, tersalurlah kemauan saya gitu kan. Nah, tapi di tengah jalan ketika JR saya di stop gitu, karena meskipun umur saya kecil tapi badan saya agak tinggi, jadi ditakutkan kalau umurnya lebih. Akhirnya sudah mau JR saya diganti orang. Dari situ saya udah dendam banget tuh, sakit hati banget gitu kan. Nah, terus saya masuk ke SMP, itu saya ikut ekskul menari. Nah itu ekskul menari itu saya rajin banget, pokoknya rajin banget. Terus diomong guru nih, kamu tuh rajin tapi kok jelek ya narinya. Wes tambah semangat aku bilang gitu kan. Terus SMP saya bertekad untuk masuk ke SMKI. Dilarang sama bapak ibu saya, meskipun bapak ibu saya pekerja seni, tapi saya dilarang. Gak mau, nggak usah. Pokoknya kamu masuk ke SMA. Sudah disediain semua buku-buku yang perintis itu dulu untuk masuk SMA. Dibeliin semua saya. Dan nilai saya ndalahnya tinggi karena saya ranking 2 di SMP dulu, lulusnya kan, M-nya lumayan tinggi. Terus masuk nih ke SMKI, mas saya nekat. Ditawarin bapak saya, kalau masuk SMA kamu dapat motor, tapi kalau masuk SMKI kamu gak dapat apa-apa. Saya tetap masuk SMKI. Sampai di SMKI saya dites, habis itu saya disuruh pulang sama wakil kepala sekolah. Kamu pulang karena nilainya sayang. Saya nggak tahu nilai teman-teman yang lain itu berapa masuk ke situ. Nilaimu sayang kalau segini masuk SMKI, gitu kan. Ternyata SMKI banyak yang jadi tempat pelarian juga karena tidak bisa masuk ke SMA. Tapi saya SMKI menjadi tujuan utama saya. Nah itu dari situ, terus alhamdulillah di tahun pertama saya sudah dapat beasiswa gitu. Terus tahun kedua, ketiga dan berikutnya sampai tahun keempat, alhamdulillah karya saya terus diambil untuk Festival Kesenian Yogyakarta Karya Kelompok. Nah, terus saya melanjutkan ke IKIP gitu. Dulu IKIP ya, bukan UNJ. Saya lulusan IKIP terakhir. Gitu Mas. Terus saya melanjutkan belajar menari gaya Jogjanya, saya masuk ke LPI Alia. Dulu di sana ada namanya almarhum Pak Karjono. Nah itu guru saya di Jakarta beliau. Kalau di Jogja saya belajar dari Jogjanya memang sama di tempatnya Romo Sas pernah. Kemudian Romo Sas juga dalamnya waktu itu masih suka ngasto di SMKI gitu. Terus saya sambungnya di Jakarta dengan almarhum Pak Karjono sampai beliau sedo, saya dititipi untuk melanjutkan tari klasik gaya Jogja, ciptaan-ciptaannya Pak Karjono gitu. Saya dulu mulai belajar nari itu waktu saya masih kelas 1 SD. Waktu itu ya kayaknya sama ya, pada umumnya orang tua zaman dulu tuh pinginnya anaknya nari gitu, apalagi orang Jawa. Sebetulnya yang mendorong saya nari itu adalah eyang saya yang mensyaratkan cucunya eyang yang perempuan harus bisa nari karena beliau dulu penari gitu. Terus jadi waktu itu saya belajar nari.
seneng, untungnya seneng gitu ya, tidak nggak merasa terpaksa gitu. Waktu itu saya belajar, guru pertama saya itu Pak Bagio dan Bu Linda, waktu itu di Tebet. Terus setelah pindah rumah ke daerah Warung Buncit, mulailah terlalu jauh belajar nari di dekat rumah eyang itu. Jadi akhirnya sama ibu dimasukkan ke Sanggar Tari Barawidya. Nah, tapi mulai itu agak males kalau harus waktunya les nari gitu. Terus akhirnya sama ibu dipanggilin guru ke rumah, waktu itu Pak Slamet yang guru privat saya. Beliau waktu itu sudah setengah bayam gitu ya, sabar banget, dan kadang-kadang tuh nakal gitu kalau males nari tuh tidur siang dulu dengan harapan nanti kan kalau udah tidurnya lama Pak Slamet pulang. Ternyata enggak, ditungguin gitu ya. Terus lama-kelamaan akhirnya itu jadi satu rutinitas gitu, belajar nari. Terus jadi seminggu 2 kali waktu itu di rumah terus hari Sabtu atau Minggunya gitu di Sanggar gitu. Minggu Barawidya. Minggu ya. Itu terus mulailah seneng gitu, mulai banyak temen gitu, dan saya waktu itu belajarnya mulai dari Rantoyo ya. Jadi agak beda belajar di tempatnya Pak Bagio dengan di Sanggar, itu terstruktur gitu. Nah, mulailah di situ setelah mulai belajar sampai tingkat berapa tuh Mbak Heni ya? Tingkat 3 Catursa Gotro, itu tingkat 4 ya? Lupa. Mulailah agak-agak bosen dikit gitu kan ya. Bosen gitu. Terus jadi bolong-bolong gitu. Tapi sama ibu tetap harus nari. Jadi akhirnya kadang-kadang tuh ya ngakunya nari padahal ya kemana gitu. Nah, bukan bosan kan ya Rati ya, karena galak ya gurunya jadi. Iya. Itu salah satunya. Itu juga salah satunya. Tapi mau nari takut. Mau nari tuh sempet takut. Aduh Bu, waktu itu pengalaman yang paling tak terlupakan itu waktu itu kan kalau belajar trisik itu ngelilingin Barawidya itu trisik gitu. Terus, nah itu satu ketika nggak tahu gimana saya tuh lupa deh, tapi yang membekas tuh terus dilempar keprak gitu, di set gitu kan sama Mas Lis waktu itu. Nah di situ akhirnya langsung aduh kok ini ya serem ya gitu. Cuman lama kelamaan itu jadi sesuatu yang memorable sih, nggak terlupakan gitu pengalaman itu. Nah, waktu mulai SMP, mulai terpengaruh dengan yang Suara Mahardika, yang kayak gitu-gitu, terus akhirnya sempet berhenti gitu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, kok kangen juga ya mulai nari tradisional lagi. Terus waktu itu akhirnya setelah kuliah, setelah menikah, mulailah nari lagi gitu. Mungkin sekilas itu yang bisa saya ceritain. Kalau dibanding dengan mbak-mbak yang lainnya, mungkin saya yang lebih junior ya. Ceritanya cukup singkat. Dari belajar menari itu, saya ke DADC karena waktu itu anak saya tuh sekolahnya melewati Jalan Margasatwa. Waktu itu DADC masih di Margasatwa. Saya suka liatin pelangnya di situ, ada DLDC gitu, jadi Rotan Dance Company. Terus nggak tahu, seolah-olah ada yang menarik gitu. Tiap kali lewat suka diliatin, kalau berhenti pas di situ ada penumpang yang turun tuh suka diliatin, juga diliatin. Lama-lama saya memberanikan diri untuk datang ke sana, dan saat itu sedang ada proses pementasan. Lalu saya ikut dan langsung diajarkan nari Jawa langsung oleh Bu Eli sendiri. Dari sejak saat itu saya terus awalnya karena beda kultur ya dengan diri saya, menari Jawa itu sangat sulit. Dibutuhkan suatu kesabaran yang lebih, plus juga
hal-hal lain yang membuat saya saat itu hampir putus asa, udah nggak mau nari lagi gitu. Tapi dengan support dari suami, nggak apa-apa, sok aja, sambil ngisi waktu. Saya pelan-pelan masuk lagi, dan juga dari Bu Eli juga yang sangat-sangat persuasif dan sangat sabar melatih, walaupun ya kadang-kadang galak juga, tapi justru kegalakan beliau itu yang jadi penasaran, itu kok sebel banget sih nggak dapet gitu. Ya akhirnya berjalan waktu, pelan-pelan saya enjoy, dan sampai saat ini saya sangat menyukai tari Jawa, gitu ceritanya. Menari Srimpi atau Bedoyo itu kalau saya memang saya sekolahnya di situ, tentunya melalui tataran-tataran yang dari kelas 1, kelas 2, kemudian kelas 3 itu baru masuk ke materi Srimpi dulu, karena di SMK itu sampai kelas 4. Nah, jadi setelah menguasai tarian-tarian dasar 1, dasar 2, dasar 3, nah itu baru bisa masuk ke materi Srimpi gitu. Nah, kalau menarikan Srimpi itu sendiri, itu adalah Srimpi dan Bedoyo memang mempunyai karakter yang hampir sama, cara menarikannya juga, karena kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Artinya begini, setiap menarikan sesuatu kan kita memang harus menjadi apa yang kita bawakan itu. Nah, yang menjadi sulit adalah ketika Srimpi dan Bedoyo itu kita harus menjadi, ketika Srimpi ya 4 orang itu harus sama, rasanya harus sama. Bagaimana yang kurang bisa menaikkan, yang lebih harus menurunkan agar 4 itu bisa menjadi 1 gitu. Jadi kalau Bu Eli suka menyebut 1 adalah 4, 4 adalah 1, yaitu keplet papat itu. Nah, itu adalah memvisualisasikan, kalau Srimpi memvisualisasikan 4 anasir yang ada di dalam manusia, bumi, air, angin, api dan sebagainya itu. Kemudian alwamah, subyah, mutmainah, amarah, itu bagaimana bisa dalam kondisi yang stabil itu. Nah, untuk mencapai kesempurnaan hidup. Nah, sebenarnya menari Srimpi tidak sekedar menari, tetapi pemahaman itu harus ada di dalam diri kita. Jadi kita menari itu seperti kita hanya bayangan yang menari. Jadi tidak ada oh ini si ini menari, oh ini si ini menari. Semuanya akan terlihat menjadi bayangan yang itu sama keempat-empatnya. Begitu. Nah, itu adalah yang sulit gitu. Bagaimana mengalir, bagaimana menyatu dengan yang lain gitu. Jadi nyawiji itu menjadi sesuatu yang sangat sulit itu. Kalau menurut saya itu. Nah, kalau oh ini yang baru ke Srimpi dan Bedoyo aja ya, bagaimana. Nah, itu kalau saya seperti itu, Mas. Dan saya jujur di tari Jogja sendiri, ini saya jujur banget loh ya, saya belum pernah menari Bedoyo gaya Jogja. Ini jujur, meskipun saya pernah membuat, tetapi saya belum pernah menari Bedoyo gaya Jogja. Tapi saya mencoba mempelajari, mencoba menonton, membaca, dan oh ini ternyata begitu. Bagaimana sebuah tarian yang mempunyai pakem-pakem yang harus dilewati dalam pembuatannya maupun dalam menarikan. Rasanya beda sekali ya Mas ya. Terutama saya tuh terus melalui tahap-tahap dari Rantoyo, belajar Naija itu dari Rantoyo, Golek, Bondan, kemudian Toto Pauli dan lain-lain sampai ke Srimpi dan Bedoyo. Jadi itu prosesnya lama. Dan kalau saya melihat dulu waktu saya masih di taraf Rantoyo atau Golek, mbak-mbak itu menari Srimpi, Bedoyo itu rasanya udah
kayaknya tingkatannya tinggi banget, dan kayaknya saya juga gini, saya bisa nggak ya nari itu, kok mengalir halus, menep banget gitu loh. Tapi ya alhamdulillah saya merasa belajar dengan guru yang tepat, yaitu Mas Tulis ya, ditempa gitu, dimarah-marahin, ya itu sebagai motivasi buat saya bahwa oh tari serimpi itu karakternya seperti ini gitu ya. Tari bedoyo, terutama serimpi dan bedoyo dibanding dengan tarian lepas yang lain gitu ya. Dan bagaimana seperti yang Mbak tadi 9 jadi 1, 4 jadi 1. Walaupun di tiap serimpi dan bedoyo itu walaupun mirip tapi ada yang berbeda gitu ya. Di tiap serimpi dan bedoyo itu ada gerakan-gerakan yang khasnya masing-masing gitu, dan ya kita sebisa mungkin harus bisa mentransfer maksud dari tarian-tarian tersebut, serimpi dan bedoyo. Itu yang sulit. Dan bagaimana karakter serimpi dan bedoyo itu sendiri, maksud guru saya itu selalu bilang bahwa itu tidak mengumbar senyum ya, tidak senyum, tidak mengeluarkan Mas, tapi itu dari dalam hati, dari inner, itu keluar, bukan dari wajah yang disenyum, sengaja disenyum, itu enggak. Jadi kayak agung, sombong, tapi sepertinya kesannya aja gitu, tapi sebenarnya enggak gitu, itu dari dalam gitu. Nah itu yang mungkin sampai sekarang juga saya juga masih dalam belajar ya, belum sempurna sih, maksudnya masih terus saya cari gitu loh. Saya merasa belajar nari serimpi bedoyo itu nggak mudah ya, karena menurut saya menarikan serimpi atau bedoyo itu menuntut teknik yang sudah lebih mapan gitu, dan itu nggak akan mungkin bisa dicapai hanya dengan latihannya cukup panjang begitu. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena saya merasa setelah saya lama nggak nari tradisi gitu ya, sempat setelah kuliah atau setelah menikah mulai nari Jawa lagi. Di situ saya merasa belajar di masa kecil itu ternyata ada memorinya yang nempel di tubuh gitu ketika mulai nari lagi. Dan di situ saya bersyukur sekali pernah melalui proses dari dasar, dari rantoyo sampai akhirnya bisa mengenal ragam gerak yang lebih banyak gitu. Tapi saya yakin bahwa itu bisa menari serimpi atau bedoyo itu juga membutuhkan pembelajaran yang bukan hanya di gerak gitu, gerak fisik, tapi juga secara mental juga nggak boleh pamer. Saya sepakat sekali dengan apa yang tadi disampaikan Mbak Heni. Saya belajar itu justru dari Mbak Eli, Bu Eli Lutan gitu. Waktu saya belajar sama beliau, selalu yang ditekankan adalah jujur, terus ikhlas gitu. Nah itu tuh akhirnya menjadi satu tantangan tersendiri, karena di sini ini bukan menari untuk pamer, tapi kita menarikan satu budaya sebetulnya, nilai-nilai gitu yang ditarikan kembali. Nah kalau itu kita nggak paham itu ya rasanya juga sulit gitu menarikannya. Jadi ini menurut saya juga bukan hanya latihan menggerakkan tubuh, tapi ini juga mengenal kembali mengenal pola pikirnya, karena ini tradisi Jawa ya, pola pikirnya itu seperti apa, dan akhirnya membuat saya harus belajar lebih banyak hal untuk bisa memahami makna dari tarian-tarian yang klasik ini. Dalam hal ini ya serimpi dan bedoyo itu ada value-value yang dalam gitu ya, dan ini bukan masalah menarikan menggerakkan tubuh aja, tapi juga memahami maknanya dan filosofi berpikirnya. Begitu sih kalau saya. Di dalam serimpi dan bedoyo itu kan tembang, ada tembang ya Pak, istilahnya tembang-tembangan yang mengandung arti juga sih gitu. Kayak saya suka dijelasin sama guru dasi itu tembangnya artinya ini loh, ini gitu.
Nah itu yang oh itu ya berarti maksudnya gini gitu. Nah itu yang harus sulit juga dipahami. Apalagi saya nggak ngerti kan tembangan bahasa Jawa yang itu apa sih artinya gitu kan, yang sulit dipahami gitu loh. Jadi ya kita juga harus memahami sebenarnya arti dari tembang bedayan itu, bedoyo atau serimpi itu sendiri artinya apa sih, supaya dalam gerak itu nyambung dan kita bisa mentransfer mentransfer arti maksud dari gerakan dan tarian itu. Hebatnya orang-orang dulu membuat tarian serimpi dan bedoyo. Bagaimana di dalam serimpi dan bedoyo itu gerongannya, sindenannya itu menceritakan apa yang akan disampaikan oleh tarian tersebut gitu. Jadi cerita di dalam tarian tersebut itu ada di dalam gerongan dan sindenan di dalam tarian itu sendiri gitu. Nah, itu yang betul Mbak Heni. Jadi kita juga harus paham itu untuk bisa memvisualisasikan apa yang isi dari tarian-tarian tersebut. Luar biasa ya. Dibutuhkan suatu penghayatan yang lebih, suatu pendalaman akan suatu tarian serimpi bedoyo ini. Pernah suatu kali Bu Eli dan saya sedang duduk, lalu ada spider web itu apa sih? Kalau itunya lapat lancah gitu ya. Dia tertiup angin dan gerakannya tuh, Bu Eli bilang, nah menari itu harus kayak gitu. Jadi dia tidak sektoral, tapi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh support, bergerak, dan tidak ada hentakan yang mengagetkan gitu. Jadi diibaratkan seperti itu. Dari situ saya benar-benar iya ya, bahwa menari itu kalau gerakan tangan tuh ya jangan gerak tangan aja, tapi juga semuanya juga support ke tangan biar ikut gitu, si tubuh itu berbicara. Dan dalam tari serimpi ini saya mengalami bahwa ini mungkin yang dimaksud dengan Bu Eli, bahwa menari itu harus seperti itu. Mungkin itu Mas yang pengalaman yang benar-benar yang saya tancapkan gitu. Ya, saya mulai mengenal serimpi itu catur sagotro, terus kemudian saya pernah menari serimpi Sangupati, Dempel, Ludiro Madu, terus ya ada beberapa lah ya. Menarikan serimpi Tamenggito itu yang saya rasakan ngelangut gitu, kayaknya lama gitu ya, hitungannya panjang gitu, dan yang paling melelahkan tuh adalah duduknya lama gitu. Jadi kalau kalau nggak dapet selah duduknya itu, aduh itu akan tersiksa sekali. Itu sih yang saya rasakan kemarin. Rasanya kebetulan kali ini kami berempat jarang bertemu sih Mas. Itu yang agak, maksudnya jarang, udah lama nggak menari bersama dengan Mbak Mariam gitu ya. Mungkin baru pertama kali saya menari serimpi sama Mbak Mariam. Ya itu mungkin agak susah. Satu waktunya kita ya Mas yang agak susah kumpul, dan kendala umur saya rasa. Kalau saya dulu nari serimpi kayak mau duduk berapa jam, mau serimpi 1 jam tuh kayaknya nggak ada masalah. Tapi ya ini persoalan kita adalah sekarang kita sudah berumur semua gitu ya Mas ya. Yang ada kaki yang tuh lutut yang inilah, kaki yang itulah biasa kan. Jadi ya itu kendalanya, agak duduk harus janjian nanti kalau duduk pegangan mau berdiri gitu, atau dari ini harus ini dulu gitu, jangan coba-coba gitu kan. Itu harus, ya itulah, kita harus saling tepos seliro satu sama lain. Mungkin Rati, Mbak Mariam mungkin masih bisa berdiri langsung gitu kan, tapi kan saya, Mbak Tati yang udah ya udah, mungkin Mbak Mariam sama Mbak Rati harus ngalah dong, ikutin kita yang tua-tua nih pegangan kayak gitu ya Mas. Itu aja, itu sih kendalanya, itu aja Mas. Ya udah umur udah nggak bisa menipu lah gitu ya. Karena kita juga harus atur nafas, karena kita kemarin sekitar 39 something ya Mbak. Jadi harus mengatur nafas gitu.
Dan serimpi ini juga serimpi tameng gitu ini emang seperti yang Mbak Eli bilang itu adalah mungkin seperti rantoinya serimpi itu gerakannya sebenarnya gerakan-gerakan yang simpel gitu ya, gerakan-gerakan yang diulang-ulang terus. Nah itu butuh fokus, butuh konsentrasi kita, nggak boleh blank karena begitu blank kita langsung hilang itu ini kita karena oh ini udah keberapa, ini udah hitungan keberapa karena itu sama dan diulang-ulang terus gitu. Dan setiap serimpi itu mungkin ada ya saya bilang tadi ada gerakan-gerakan khasnya gitu Mas ya. Di serimpi Catusagotro apa di Sangopati, Manggaloretno tuh setiap serimpi pasti ada gerakan-gerakan khas serimpi itu sendiri gitu. Kalau saya dulu pernah tahun 9 berapa ya? 9 berapa saya pernah menarikan serimpi tameng gitu yang 51 menit. Hampir 1 jam. Nah itu bener-bener kok saya masih bisa, kok saya juga bisa, kok saya bisa ya nari 51 menit itu gitu ya. Dan saya gantian duduk seperti yang Ratih dan Mariam lakukan, saya mengalami itu juga. Jadi yang gantian gitu, buncit sama Bataknya jadi duduk yang selama 15 menit mungkin ya Ratih itu duduk gitu ya. Iya. Ya kalau di serimpi lain saya belum pernah mengalami duduk yang selama itu gitu Mas. Tapi serimpi tameng gitu walaupun gerakan-gerakannya sederhana, tapi gerakan-gerakan serimpi itu sebenarnya pistolan sama gitu. Cuman mungkin hitungannya atau ininya aja yang beda. Cuman pada dasarnya sih misalnya pistolan ya gerakannya pasti itu gitu. Mungkin ada beberapa detail misalnya tameng gitu ada ini menjangan menjangan ya gitu ini. Itu mungkin itu khasnya kayak di serimpi Sukarsih juga ada kan yang lembean laras-laras itu juga Sukarsih sama sih ada gitu. Sebelum ke sana mungkin Mas, belum ke perbedaan mungkin saya menyampaikan dulu ini pengalaman saya di usia yang sekian harus belajar tameng gito dengan durasi yang sekian itu sesuatu buat saya gitu. Dimana dengan waktu yang tidak terlalu lama, kemudian saya harus mengenal ragamnya, mencari tekniknya, terus kemudian membuat diri saya menjadi mengalun karena pasangan saya Mbak Heni, nah itu kan sebenarnya sangat-sangat jeglek gitu loh. Waduh ini gimana ya, kalau kebanting ya terus elek banget gitu. Nah kemarin ya kebanting sebenarnya gitu karena saya mesti kembali mengenalkan badan saya untuk ke tari Solo. Itu perlu waktu, jadi saya sebenarnya prosesnya untuk tameng gito ini sendiri saya tidak cukup dengan latihan yang kita ketemu, makanya selalu minta video dan kemudian saya bisa membuka videonya Mas Lis itu yang saya perhatikan terus gitu bagaimana wiletnya gitu karena wiletnya beda banget Mas. Oke, kita sekarang sudah mulai masuk perbedaan nih. Bagaimana ini hanya soal hitungan saja. Bagaimana kalau di Jogja itu hitungan harus pas gitu. 4 ya 4 gitu, nggak ada lebih. Contoh sebelah atau ukel atau apa gitu. Nah, menyelesaikan gerak itu pada hitungan yang pas. Kemudian di tari Solo saya harus diselesaikan setelah gong gitu. Misalnya sebelah tidak 8 tapi 1 gitu atau 8 lebih setengah hitungan. Nah kayak gitu yang saya mesti terus ngeremnya setengah mati itu. Nah kalau perbedaan secara bentuk penyajian mungkin ya. Kalau dari ininya mungkin sama, bagaimana dari Lampah Majeng, kemudian rata-rata kalau di Jogja Lampah Majengnya tidak menggunakan padetan, tetapi di sana sebelumnya ada lagon dulu, kemudian ada biasanya dengan ladrang gati aku. Nah kalau mengenai serimpi tameng gito sendiri, sebenarnya saya ketika dihubungi untuk ikut menari itu sudah sesuatu banget, saya kaget banget gitu, saya menari serimpi Solo gitu kan. Karena saya selama ini mengenal, pernah ikut bedoyonya Mbak Dewi Sulastri gitu, tapi kan bukan yang bedoyo yang sudah diciptakan dalam kurun waktu yang lama yang berasal memang dari keraton gitu, bukan, tapi ciptaan Dewi. Jadi saya
Ya masih berani-beranilah rotok salah-salah sithik awake gitu. Tapi kalau yang ini kan memang ciptaan PB berapa? Itu menjadi satu tekanan tersendiri buat diri saya gitu. Mampu nggak? Usaha saya mungkin lebih berat dari yang lain ya gitu, karena saya tidak konsisten di tari solonya gitu. Belajarnya tidak yang terus menerus gitu, enggak, cuman sesekali belajar. Nah, kemudian yang membuat saya merasa istimewa meskipun elek gitu kan, meskipun saya joget rapi gitu, belum seperti yang diharapkan Bu Guru dan yang diharapkan penyelenggara itu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Ini adalah kali kedua saya membawakan tari solo yang membuat saya merasa apa ya, rasanya kok saya nggak mungkin jadi gitu. Tapi kenapa saya ada di situ itu. Yang pertama, dulu saya pernah dijadikan sebut terus sama di wayangnya Mas Nanang HP, itu juga satu hal yang luar biasa. Saya pikir itu sejarah yang hanya akan itu saja, saya menari solo, yang membuat saya sangat-sangat apa ya, mempunyai catatan tersendiri dalam hidup saya gitu. Tapi ini ada kali kedua. Kali keduanya apa? Bukan saya merasa bagus, tetapi saya menari solo baru belajar, terus Srimpi disaksikan Mas Sulistyo Tirtokusumo, itu sesuatu yang luar biasa buat saya gitu. Jadi saya sebenarnya pengen dialog lama dengan beliau gitu, tapi apa boleh buat, waktu itu saya harus ikut terlibat di adegan yang lain gitu. Jadi saya belum sempat bertanya ke beliau saya mesti gimana. Tapi pesannya cuma satu sih sebenarnya, baru satu, bukan cuma satu. Harus kurus kalau mau menari itu dok gitu. Nah, kemudian saya berterima kasih untuk Mbak Heni yang sudah dengan sabar hati mengajarkan tari Srimpi Tamenggito ini ke saya, dan mungkin saya dan Mbak Mariam ya yang memang belum pernah menarikan Srimpi solo yang lain, atau Mbak Mariam mungkin pernah, saya kurang tahu. Tapi yang jelas saya belum pernah menarikan Srimpi solo. Ini kali pertama saya menari Srimpi solo gitu. Terus kemudian Bu Eli juga terima kasih. Saya selalu merekam pesan-pesan beliau ketika beliau memperhatikan gitu. Mbak Tati, toleranmu kurang ini, ikimu kurang ini gitu. Saya rekam terus di rumah, saya cari, dan saya melihat kembali videonya Mas Lis, videonya Mbak Heni gitu. Saya mencari terus, dan semoga tidak berhenti di sini saya belajar Srimpi solo. Begitu Mas Bram, terima kasih juga Mas Bram dan Gelar yang sudah melibatkan saya di produksi kali ini. Atur nuwun. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya diajak untuk ikut dalam proses Tamenggito ini. Sungguh sebuah berkah yang sangat besar, di mana saya baru pertama kali lagi ikut berpartisipasi dalam gelar dan Pidahambutso. Dan terima kasih kepada Bu Guru Heni yang telah mengajari saya. Yang paling junior ini yang masih berantakan narinya. Dan juga support dari mbak-mbak, Mbak Tati, Mbak Rati, Mas Bram juga. Dan terima kasih atas kepercayaannya yang telah mengajak saya untuk berproses ini. Juga kepada Bu Eli yang dengan wejangan-wejangannya untuk menjadi terus belajar dan lebih baik lagi. Saya setuju dengan Mbak Tati bahwa latihan ini
harus tetap dilakukan supaya apa ya selain terjalin silaturahmi, tapi juga untuk tetap dan terus menambah ilmu tentang tari serimpi, terutama Tameng Gito. Saya minta maaf juga, maaf Mbak Ratih dipotong. Ntar biar nggak kembali lagi ke aku. Saya minta maaf kalau belum seperti yang diharapkan karena kondisi kaki saya memang sudah sudah kurang memungkinkan untuk membawakan tarian secara ideal karena memang untuk silo saya harus nyongkok tangan. Ketika bangkit, kemudian untuk berdiri saya juga harus pegangan karena lutut kiri saya memang sudah error. Jadi untuk mencapai menjadi seperti penari yang sebenarnya seperti usia-usia penari produktif mungkin belum bisa tercapai. Mudah-mudahan saya sembuh jadi bisa menari lagi tanpa tangannya ikut pegangan kalau bangkit gitu. Ya, saya juga merasa ini satu kesempatan yang luar biasa bisa menari lagi secara serius dan belajar lagi sama mbak-mbak semua yang mempunyai kelebihannya masing-masing, dan di sini saya juga belajar lagi untuk bisa saling memahami satu sama lain. Kita menari serimpi itu menari bersama yang di situ juga menuntut keikhlasan untuk bisa menerima segala kondisi apa adanya begitu. Terima kasih Mbak Tati, Mariam, Mbak Heni yang sudah banyak saya tuh termasuk orang yang paling ini Mbak sekalian, Mas, kayaknya paling cuek gitu ya. Lihat aja nanti. Tapi nyonteknya paling banyak gitu. Gitu. Jadi tolehan segala macam itu skill-skill menyontek yang saya dapatkan selama belajar serimpi gitu. Tapi saya senang sekali dengan proses ini dan saya berharap mungkin kita bisa terus lanjutkan kelompok ini dan sambil kita belajar terus memperdalam serimpi dan serimpi ya, kalau bedoyo kan butuh banyak orang lagi gitu, tapi paling tidak saya merasa ini juga satu upaya kita juga untuk tetap menjaga apa yang kita punya gitu, tradisi yang kita punya gitu, dan memberikan contoh ke anak-anak bahwa tradisi itu harus dijaga. Barangkali dari saya itu. Matur nuwun semuanya. Sami-sami, saya juga matur nuwun Mbak-mbak mau sama-sama menarikan tari serimpi Tameng Gito dalam waktu 39 menit. Sabar, tekun. Ya, alhamdulillah semua lancar sampai kemarin syuting terakhir ya Mas ya dan Mbak-mbak. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan hasilnya bagus ya, Mas. Kan mau nobar. Tapi pendapatnya Sulis bagus, ya udah. Itu aja yang kita pegang. Jarang-jarang loh beliau bilang bagus loh. Jadi, Oke. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun sangat. Nanti kita lanjutkan lagi nobar. Maaf lahir batin. Ya. Sampai ketemu. Ya. Makasih semuanya. Sampai ketemu. Sama-sama. Lestari.